Kemudian ada pandangan lain, orang harus sampai titik terburuk untuk dapat berubah. Kadang kan kita sering kasih statement gini, oh harus kecentok dulu tuh, harus kena titik balik dulu, harus titik nol, baru dia bisa berubah. Ternyata ini pandangan yang lama. Kemudian cara menghadapi orang yang menyangkal masalahnya adalah dengan konfrontasi atau hukuman langsung. Udah tangkap polisi aja biar kapok tuh. Sering ya kita gitu saking kalau bahasa Jawanya gedek gitu, apa yang mentok banget gitu, udah nggak bisa mengatasi. Kemudian mengatakan pada orang yang bermasalah secara langsung, kamu tuh orang yang bermasalah loh. Secara nggak sadar kita judgement ke orang lain, Bapak Ibu. Kamu tuh orang bermasalah. Sampai mohon maaf, kita berani mengatakan bahwa kamu tuh berdosa. Gitu. Itu sudah tahap-tahap di mana mungkin pada saat itu refleksi. Kita mengatakan itu apakah dalam kondisi marah, atau memang orang itu layak mendapatkan label dari kita. Kemudian selanjutnya label dalam pendekatan yang kurang membantu. Label-label lama yang kita berikan kepada orang-orang yang sedang bermasalah adalah manipulasi, manipulatif. Padahal sebenarnya memang salah satu karakter, tadi Bu Dika menyampaikan ditipu begitu ya, dibohongin. Karena itu salah satu karakter ketika orang memang penyalahguna narkoba yang sudah adiksi. Banyak cara yang dilakukan untuk memanipulasi, minta uang untuk ini padahal untuk beli. Jadi di anggota keluarga tuh manipulasi begitu ya, dibohongi. Kemudian mereka agresif, mereka marah, resisten, kebal gitu, tidak bisa dikasih tahu. Atau kalau bahasa istilahnya kita kayak menghadapi batu gitu. Kemudian mereka tidak termotivasi atau mereka denial dalam penyangkalan. Bahkan kita mengatakan bahwa mereka tuh nggak mampu. Kamu tuh nggak bakal berubah deh. Kamu akan kayak gini terus. Kamu akan jatuh dalam lingkaran setan. Kamu dalam pokoknya gitu. Label-label yang kita tujukan kepada orang. Kemudian pendekatan lama yang memang sering digunakan untuk orang yang pengen membantu adalah, saya nih ahli loh. Kamu harus ngomong sama saya ini bisa memecahkan masalahmu. Ingat, itu juga hati-hati, nanti akan ada transaksi begitu ya, kamu datang ke saya, nanti saya kan sudah baik, kamu juga harus baik karena kamu sudah ketemu sama saya. Kemudian kita seringnya konfrontasi, langsung menyerang. Terikat layanan, nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ubah dalam konseling, hati-hati ketika memberi nasihat. Jangan sampai ketika nanti klien kita belum butuh nasihat, kita sudah menasehati, jadi nggak tepat sasaran. Ada waktunya kita memberikan nasihat, membantu mereka mengambil keputusan, tapi kapan sih nasihat itu nanti kita belajar. Kemudian kita cenderung pengen ngasih terus, begitu. Ini pendekatan yang lama. Ada sebuah pemikiran bahwa orang tidak resisten terhadap perubahan, tapi menolak untuk diubah. Ini menjadi catatan penting selama nanti saya menyampaikan materi bahwa Bapak Ibu perlu menunggu momen orang itu mau berubah atau enggak. Jadi kebayang deh, orang tuh nggak mau berubah tapi kita paksa untuk berubah. Jadi kita kayak main siun ya, batu ketemu batu, bakal pecah gitu. Jadi kita harus kita perlu mengetahui kapan sih orang itu mau atau tidak. Jangan sampai kita memaksa. Nanti kalau kita paksa kemudian nggak sesuai dengan harapan kita, kita yang mangkel Bapak Ibu, kita yang sebel gitu. Ya aku kan udah bagus banget, kenapa sih dia nggak mau diubah? Ya memang karena mereka belum mau. Jadi nggak ada orang yang resisten ya Bapak Ibu, tapi belum mau untuk diubah. Oke. Ini adiksi secara gambaran sederhana, Bapak Ibu bisa cari di sumber manapun. Kalau secara umum itu artinya adalah kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Adiksi ketergantungan tadi sudah banyak yang menjawab seperti itu. Ada ketergantungan terhadap suatu hal yang menyebabkan perubahan perilaku.
Kalau secara khususnya, kondisi yang kompleks, suatu penyakit otak yang dimanifestasikan oleh penggunaan zat secara kompulsif meski dengan konsekuensi merugikan. Jadi ada penyakit otaknya Bapak Ibu kalau secara medis, nanti saya tunjukkan ada salah satu video tentang bagaimana sih dampak dari kecanduan. Nanti yang dalam video itu kecanduan nafsa dan pornografi yang sekarang lagi ngetren ya, apalagi mohon maaf nih ada beberapa artis yang terjerat karena masalah-masalah pornografi, prostitusi, apalagi sekarang anak-anak belajar online, itu banyak banget akses untuk bisa ke situs apapun ya. Kemudian macam-macamnya ada nafsa, nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kemudian ada alkohol atau minuman keras, rokok, kafein juga adiksi ya Bapak Ibu. Dulu saya waktu ambil S2 itu adiksi kopi, akhirnya saya berhenti, hampir sebulan sekali saya baru minum karena ternyata kopi itu ada dampak yang buruk juga karena sudah adiksi. Kemudian pornografi, judi, seks, dan game. Jadi adiksi game itu sudah masuk dalam gangguan yang diakui oleh psikiatri dan psikolog. Jadi, tapi nanti kalau ada pembahasan lebih lanjut bisa kita bahas ya. Oke, saya akan tunjukkan video. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya kurang jelas nanti saya bisa putar lagi ya. Kita akan sebentar ya Bapak. Oke. Saya mau kasih satu video, jadi bisa disimak kurang lebih 5 menit. Belum ya Bapak Ibu ya? Oke, sebentar. Apakah belum? Apa nanti aja ya? Oh, sudah. Atau nanti aja ya Bapak Ibu videonya supaya kita masih loading ya ini ya. Tampil Mbak, tapi videonya tidak jalan. Oke, masih loading ya Bu Agus ya? Atau nanti aja kalau ada waktu. Nanti saya kirim juga, karena ini penting sekali kaitannya dampak video, maksudnya kecanduan dalam ke otak begitu. Saya langsung aja nanti kalau ada waktu, mohon maaf ya Bapak Ibu, biasa ini saya pakai laptop dari zaman purba. Oke, ini secara garis besar saya akan banyak bahas tentang nafsa ya Bapak Ibu, narkotika, psikotropik, zat adiktif, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan adiksi lain sepertinya bisa terkait. Jadi adiksi itu kan kita nanti pola pikirnya yang secara umum adalah ketergantungan terhadap suatu hal. Alasan penggunaan atau alasan pemakaian itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu, to feel good, to feel better, sama curiosity ya. Jadi penasaran, untuk merasa baik, to feel better, untuk merasa lebih baik itu kan kalau lebih itu sebelumnya ada masalah, dan penggunaan untuk menjadikan masalah itu enggak, sehingga kita merasakan mood yang lebih baik. Kemudian rasa penasaran, curious gitu. Kalau saya jelaskan secara singkat, to feel good, merasa baik, untuk kepercayaan diri, untuk kurus gitu ya. Ada jadi kalau Bapak Ibu sering lihat artis-artis yang tertangkap itu, misalnya badannya bagus-bagus, nah kemungkinan ya penggunaannya untuk merasa performanya lebih baik, performanya itu lebih bisa 24 jam gitu, on terus gitu, nggak merasa capek. Kemudian to feel better itu misalnya punya masalah, nggak kuat menangani, kemudian menggunakan nafsa ini sebagai zat-zat yang bisa menghilangkan masalah itu. Jadi kita ngelupain masalah. Nanti
Tapi kalau mau lebih detail, zat-zat tertentu narkoba apa saja itu nanti efeknya juga beda-beda. Nah, kemudian yang penasaran ini banyak yang remaja ya Bapak Ibu ya, atau yang baru-baru, yang artis yang baru ketangkapan, inisialnya MC ya, itu katanya baru penggunaannya 3 bulan atau 3 kali. Kayaknya masih penasaran atau masih coba-coba. Tapi ini lebih banyak di remaja. Ini apa sih? Caranya diapain sih pakai naksanya gitu. Jadi ini 3 alasan dan Bapak Ibu perlu tahu untuk pengantar. Kemudian tahapan penggunaan dari coba-coba dulu, kemudian rekreasional ini maksudnya adalah ketika ada satu momen, misalnya pesta atau party, diajak temen, yuk hangout, asik nih, mau coba nggak? Ada pil baru loh, gitu. Jadi kalau ketemu sama orang-orang rekreasional, jadi rekreasi aja gitu. Kemudian meningkat menjadi situasional. Situasional ini tergantung momen ya. Kalau misalnya ada masalah, pakai gitu. Misalnya penggunaan sabu supaya untuk doping kerja. Kerjanya hampir 24 jam, tapi nggak bisa tidur. Nah, ada situasi tertentu. Kemudian ketika mengalami masalah. Nah, kemudian lebih intens lagi, reguler pemakaiannya sudah seperti minum air putih gitu ya, seminggu 3 kali, atau ada jadwal-jadwal khusus, selang misalnya hari Senin, Rabu, Jumat, gitu. Sudah intens, reguler, dengan pemakaian dosis yang sama, kemudian beli di mana, jadi ada jadwal khusus. Nah, yang paling parah adalah sudah adiksi kecanduan. Ada salah satu statement yang dikatakan oleh mantan klien di rehabilitasi BNN mengatakan bahwa saya hidup untuk nyabu dan nyabu untuk hidup. Bayangkan Bapak Ibu ada juga waktu itu mengatakan bangun tidur langsung cari alkohol. Itu terus sudah sangat kecanduan. Hidup untuk memakai sabu digunakan untuk supaya dia hidup. Sangat kecanduan. Oke, ini yang akan dijelaskan nanti di sini adalah Bapak Ibu perlu mengetahui adanya tahapan perubahan dari klien kita nanti. Kenapa? Supaya tepat memberikan treatment Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa memberikan konseling atau treatment kepada orang yang kaku. Saya taunya A, kliennya padahal ada 10 kasus. Dari 10 klien akan dikasih A terus, itu enggak. Jadi harus mengetahui tahapan perubahan. Nanti kita akan belajar tentang siklus ini. Kemudian kapan sih kita boleh memberikan konseling motivasi? Kapan sih kita harus empati? Kapan sih kita harus mendengarkan aja? Atau dari awal sampai akhir kita dengerin terus? Atau dari awal sudah boleh nasihati? Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu pelajari supaya tepat, supaya klien itu nggak sekali datang. Banyak loh klien yang misalnya datang cuma sekali, begitu tahu Bapak Ibu misalnya, atau kita semua merasa bahwa saya ini paling jago, saya nasihatin terus, yakin deh kliennya nggak bakal datang lagi. Begitu. Oke. Tahapan perubahan adalah tentang mengakui dan memahami bahwa perubahan tidak terjadi sekaligus. Ingat ya Bapak Ibu, kita nggak ada yang instan. Masak mie juga nggak bisa instan. Biasanya butuh waktu dan kesabaran. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau jadi konselor harus mau sabar loh. Konselor itu nggak sekali jadi. Konselor tuh harus ada pengalaman yang luar biasa dengan kasus-kasus beragam. Konselor itu ibaratnya bukan hanya pekerjaan ya, tapi perlu punya jiwa seorang konselor begitu. Kemudian mengakui atau menjawab bahwa orang-orang melalui serangkaian tahapan ketika mereka mulai menyadari bahwa memiliki masalah. Jadi orang yang punya masalah itu juga bertahap Bapak Ibu. Kita perlu tahu. Kemarin mungkin orang yang bahagia, ada masalah, perasaannya berubah, masalah menjadi lebih besar, nggak diatasi, semakin besar. Kita perlu tahu kapan dan di mana klien kita itu sedang di tahap yang mana. Oke, kita bahas satu-satu secara singkat. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mulai ada pertanyaan boleh dicatat ya. Yang pertama adalah tahap prekontemplasi. Catatannya di sini prakontemplasi masih denial, masih menyangkal Bapak Ibu. Nggak menyadari kalau punya masalah. Aku baik-baik aja kok, padahal anggota keluarga tahu, kita tahu bahwa ini orang punya masalah. Tapi klien akan mengatakan, aku nggak punya masalah kok, berarti di tahap kontemplasi. Kemudian tidak memperhatikan masalah penggunaan. Mereka tidak menyadari
ada konsekuensi ketika mereka adiksi, begitu. Kemudian mereka tidak peduli orang lain yang percaya mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Misalnya kita konselor yang bilang, kamu melakukan sesuatu yang merugikan loh, melakukan sesuatu yang berbahaya. Mereka nggak peduli, karena mereka masih di tahap mereka baik-baik saja, mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka benar. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Dengarkan dulu. Jangan langsung oh kamu kok keras kepala sih? Sering kita begitu ya. Ngasih tahu anak kita, mereka nggak tahu mereka salah. Atau memberitahu siapapun misalnya yang, kamu tuh salah loh. Kalau orang masih tahap denial, menyangkal, jangan dikonfront Bapak Ibu. Dengarkan dulu. Dengarkan. Oke, kemudian tahap yang kedua, kontemplasi. Nah, di sini tahap yang ragu-ragu. Ragu-ragu, aku nih pakai, tapi kok sudah ada mulai ragu-ragu. Belum menyadari banget, tapi ada di persimpangan jalan gitu ya. Ambivalen, Ibu tahu ya istilah ambivalen, ragu-ragu. Terkadang khawatir tentang meningkatnya berbagai kesulitan yang disebabkan oleh penggunaan. Ada rasa khawatir, aduh uangku mulai habis nih, pasangan udah mulai marah, sudah ada konflik dalam keluarga, sudah mulai ada hal-hal yang dirugikan yang sudah disadari. Kemudian terus berdebat dengan diri, apakah mereka punya masalah atau enggak. Aduh aku ada masalah, tapi aku butuh. Gimana ya caranya ya? Ragu-ragu. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan motivational interviewing ketika kita bisa memberikan motivasi. Karena mereka sudah muncul kesadaran bahwa mereka itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian, tahap preparation, persiapan. Sudah memutuskan untuk berubah. Nah, ini enak Bapak Ibu untuk kita kasih nasihat, untuk kita kasih pendampingan, kasih motivasi. Sudah ada keputusan mereka, oke, aku mau berubah nih dari adiksiku. Aku nggak mau kecanduan kopi lagi. Aku mau berhenti merokok. Aku mau stop narkoba. Aku mau hidup lebih baik. Mungkin sudah siap untuk mengubah perilaku mereka. Perilaku misalnya gaya hidup, relasi dengan orang lain, begitu ya. Kemudian bersiap untuk melakukan perubahan. Sudah siap diubah. Dan mungkin butuh waktu lama untuk pindah ke tahap berikutnya. Jadi jangan buru-buru ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tahap persiapan, terus kita maunya buru-buru, konselor. Nanti takutnya mundur lagi nih. Oke, kemudian tahap aksi. Sudah mulai proses untuk berubah, sudah ada tindakan, sudah ada action begitu ya. Membutuhkan bantuan untuk mengenali langkah-langkah yang realistis, situasi dengan risiko tinggi, dan strategi coping yang baru. Ini konselor perlu sekali untuk selalu mendampingi, dipantau. Ada statement, misalnya saya berada dalam proses pemulihan, tapi saya belum sampai di sana. Dan saya butuh bantuan untuk sampai ke sana. Butuh bantuan siapa? Ya kita, Bapak Ibu, para konselor ini. Kemudian ada tahap maintenance, perubahan pemeliharaan, sudah melakukan pemeliharaan, kemudian berusaha mempertahankan. Katanya kalau mempertahankan lebih sulit ya, daripada meningkatkan atau malah menurunkan itu jauh lebih mudah. Saya stabil dan berusaha tetap seperti itu, karena tantangan hidup belum berakhir. Nah ini, memelihara, mempertahankan. Kalau anak tuh dapat nilai 8 di matematika tahun ini, semester depan mempertahankan jadi 8 itu susah gitu. Kalau kita nggak mendampingi, kita nggak motivasi terus. Nah, ini Bapak Ibu yang sering dikeluhkan para keluarga klien di rehab ketika ada istilah relapse, kambuh. Pertanyaannya, kambuh itu gagal nggak sih? Kalau dalam praktek saya di lapangan dan ketemu sama orang-orang yang relapse, kambuh itu nggak gagal, Bapak Ibu. Kambuh bagian dari proses pemulihan atau enggak, atau kambuh merupakan proses penyakit itu sendiri. Karena kan bagian dari kerusakan otak. Di rehabilitasi narkoba khususnya tidak ada istilah sembuh Bapak Ibu, karena sudah ada kerusakan di otak, prefrontal cortex nanti dalam video, tapi masih ada istilah pulih. Jadi pulih dari situasi-situasi yang membuat dia menjadi gagal di masa lalu itu. Kambuh adalah peluang untuk meninjau kembali dan melihat apa yang mungkin hilang dalam rawatan atau rencana pemulihan. Kita perlu tinjau kembali Bapak Ibu kambuh itu. Kambuh kesempatan belajar juga.
Ini oke. Tujuan terapi. Nah, tadi yang saya bilang, Bapak Ibu perlu tahu klien yang akan datang ke kita tuh tahapnya di mana sih? Apakah masih pre-kontemplasi yang denial, ataukah sudah action, atau dia masih kontemplasi atau enggak. Jadi yang kiri ini adalah tahapan klien-klien yang datang kepada kita. Kemudian yang kanan ini adalah cara-cara yang perlu kita lakukan disesuaikan dengan tahapan perubahan supaya terapinya nggak gagal, Bapak Ibu, konselingnya nggak mental, supaya kita tuh nggak kecewa bahwa Bapak Ibu pasti bagus konselingnya, konselor andal. Tapi ketika nggak disesuaikan dengan tahap perubahan ini, akan jadi, ya itu batu ketemu batu. Kalau pre-kontemplasi, gunakan empati. Dengerin aja dulu Bapak Ibu, empati, hangat, tulus. Kalau istilahnya unconditional love, begitu ya, betul-betul memiliki hati swasamudra untuk melihat dan menyambut orang-orang yang datang kepada kita dengan masalah itu. Kalau kontemplasi, kita bisa eksplorasi dan perkuat ambivalensi. Klien itu ragu, Bapak Ibu. Sebenarnya sudah mengetahui bahwa penggunaan atau adiksi mereka itu sangat bermasalah, tapi masih ragu, masih pengen gitu. Nah, di sini kita harus memperkuat keraguannya. Kita bisa beri cara kerugian kamu misalnya kalau nggak pakai apa, keuntungan kamu kalau pakai apa. Nah, perlu hati-hati bahwa saya pernah dikasih statement sama klien ngomong, kan kami dipanggil sis sama bro ya. Sister kan nggak tahu rasanya pakai sabu. Langsung saya diam. Betul, betul banget. Saya nggak pernah tahu rasanya pakai sabu karena mereka mendapatkan manfaat. Mereka sangat mendapatkan manfaat. Begitu kita stop penggunaannya, mereka akan sangat menolak gitu. Kebayang misalnya kita suka banget bakso ya Bapak Ibu ya, terus kita bilang bakso tuh nggak enak gitu. Langsung tiba-tiba kita ngomong. Terus kita yang suka bakso bilang, loh kamu kan nggak tahu, ini aku mendapatkan manfaat nih. Nah, di sini, perkuat ambivalensi dan eksplorasi. Apa sih yang kamu dapatkan dari adiksi itu? Tanyakan seperti itu, Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Kita masuk ke dalam pola pikir klien-klien kita. Kemudian tahap preparation, kita perlu perjelas, rencanakan, dan tetapkan sasaran. Kamu mau tujuan apa datang ke saya? Ingat, yang datang ke kita adalah orang-orang yang bermasalah. Makanya kita nggak bisa mengatakan, kamu gini aja kok nggak bisa, lo justru karena nggak bisa mereka datang ke kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Kadang kan kita keceplosan, kamu gini aja nggak bisa memutusin mau sekolah di mana. Loh kan saya datang ke sini justru ingin minta pendapat. Orang-orang yang datang ke kita sebagai konselor adalah orang-orang yang bermasalah. Kemudian tahap aksi kita perlu apa? Ajarkan tentang relapse prevention, pencegahan kekambuhan. Kamu nanti kalau kambuh kira-kira apa aja sih yang bikin kamu teringat tentang masalahmu? Oh, kalau aku lewat jalan ini, kalau aku lihat sedotan, kalau aku lihat botol, kalau aku ketemu mantanku, itu gimana ya, Pak, Bu? Gitu. Mereka akan tanya, kita akan gali. Apa aja sih kalau disebutkan di rehabilitasi pola-pola kejatuhan yang memungkinkan mereka menjadi orang-orang yang akan kambuh. Kemudian ketika maintenance, pantau dan tetapkan tujuan yang baru. Perubahan pola hidup apa? Dulu bangunnya siang terus, sekarang mau bangun pagi. Apa yang bisa dilakukan? Tapi cara-caranya yang bisa available sama mereka ya Bapak Ibu, bukan cara kita. Ingat, bukan cara kita, tapi cara klien. Kemudian ketika relapse, kaji ulang dan balik ke tahap awal. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena relapse is the part of recovery process. Kambuh adalah bagian dari proses pemulihan. Kita perlu tahu itu, kambuh itu tidak gagal, kambuh itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kita tidak perlu menghakimi, kamu itu sudah konseling sama saya 10 kali kok masih relapse sih, kamu nih begini-begini. Menghakimi. Stop stigma buruk Bapak Ibu. Mereka itu berjuang loh. Kebayang ya, adiksi 11 tahun, misalnya ketemu sama Bapak Ibu baru 3 kali dan kita berharap untuk dia menjadi orang yang baru. Sulit. Karena dia punya 11 tahun gaya hidup seperti itu, datang ke kita 3 kali dan kita berharap dia menjadi orang yang baru. Kemudian tidak menyalahkan, tidak menyudutkan. Tapi ketika hal ini terjadi, dukung pemulihan dan motivasi. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik yang bisa kita pakai
ketika berhadapan dengan klien-klien adiksi. Apapun ya, kalau menurut saya, dengan melihat tahap perubahan mereka. Kalau Bapak Ibu pernah dengar motivational interviewing atau wawancara motivasi, nanti saya akan pakai dengan istilah MI. Ini saya dapat pelatihan ketika saya di Semarang tentang MI itu, kemudian saya bisa, Bapak Ibu kalau pernah mengikuti pelatihan CBT, itu teknik-teknik yang bisa digunakan ketika konseling dengan orang-orang adiksi. MI disebut dengan gaya konseling yang berpusat pada klien untuk mengatasi masalah ambivalensi tentang perubahan. MI ini bisa kita pakai ketika tahap perubahannya dikontemplasi ya Bapak Ibu, nanti dibaca lagi, ketika mereka sudah ada kesadaran mereka bermasalah tapi masih terjebak dalam kehidupan adiksinya itu. Di sini kita bisa menggunakan motivational interviewing. Jadi kata kuncinya adalah ketika klien berada dalam tahap ambivalensi untuk berubah. Semangat MI, nanti saya jelaskan satu persatu, ada partnership, acceptance, evocation, dan compassion. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Partnership, Bapak Ibu, kalau sebagai konselor itu sebisa mungkin efek dominasinya dikurangin ya, karena kita berharap ada peran yang kolaboratif dengan klien kita. Jadi kita nggak mengguru, kita bukan guru Bapak Ibu. Seorang konselor itu bukan guru, bukan polisi, bukan orang yang menghakimi, bukan orang-orang yang judgement. Ada kemitraan, ada kolaborasi. Kemudian seorang konselor juga harus punya acceptance level, menggunakan pengalaman klien daripada menasehati langsung. Kita perlu banyak ngobrol sama klien. Jangan penasehati Bapak Ibu kalau kita nggak punya data-data dari klien. Karena nasihat itu akan dari gaya hidup kita. Tanpa kita tahu bahwa masalah klien itu berat. Atau tidak mengatakan bahwa masalahmu gitu aja kok dibesar-besarin. Kamu drama banget sih. Padahal mungkin bagi seorang anak kecil kehilangan Rp1.000 itu besar banget, dan bagi kita 1.000 ini. Tapi itu merupakan suatu masalah. Kemudian hargai otonomi, sumber daya, dan kemampuan klien untuk memilih. Walaupun mereka memilih untuk belum mau berubah. Kita nggak bisa memaksa Bapak Ibu. Terima. Dan tunggu waktu ketika mereka punya insight atau kesadaran. Kemudian kita perlu juga komunikasikan nilai yang diyakini, afirmasi, saya sudah bagikan ada catatan afirmasi ya di PDF ya, dan dukungan otonomi yang sesuai. Kemudian evocation, munculkan atau menarik perspektif dan motivasi klien sendiri. Klien akan berubah ketika mereka mau berubah dan memunculkan motivasi. Motivasi perubahan itu bukan dari kita, perlu dari klien. Karena ketika klien sudah punya motivasi itu, akan sangat enak ketika kita nanti konseling tahap selanjutnya. Kemudian seorang konselor yang punya metode MI adalah empati, compassion. Penuh kasih dan mengutamakan klien sesuai kebutuhannya. Konselor terbaik kalau saya boleh bilang di sini ya, Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena kasih nggak menghakimi, selalu lemah lembut, menegur itu juga dengan tegas. Tapi tetap ada cinta. Tegurnya tuh untuk cinta. Karena pengen mengubah begitu ya. Tapi ketika kita belum mau berubah, ya Tuhan Yesus nggak bakal ninggalin kita. Tuhan Yesus akan tetap datang, dan ketika kita bertobat, minta ampun, Yesus akan selalu ada di situ. 4 aspek penerimaan Bapak Ibu, gimana sih cara menjadi orang yang penuh dengan penerimaan? Penghargaan yang mutlak, nilai berharga dan melekat yang dimiliki manusia. Kita perlu memberikan penghargaan kepada klien kita. Kemudian otonomi, menerima hak orang lain yang tidak dapat dibatalkan, termasuk dalam menentukan nasib mereka sendiri. Klien punya hak otonomi Bapak Ibu, dan kita perlu menghargai itu. Kemudian empati yang akurat, keterampilan memahami dan mencerminkan kembali makna orang lain. Kemudian afirmasi dengan menunjukkan hal positif, mencari dan mengakui kekuatan upaya seseorang. Perlu kita punya ini kalau mau menjadi konselor yang apik Bapak Ibu, yang konselor yang oke banget, yang handal.
Ingat, empati bukan kasihan ya Bapak Ibu, atau punya masalah yang sama. Kita perlu punya masalah yang sama itu bukan empati. Mana tahu konselor punya masalah yang sama, tapi belum diatasi, tapi mengatasi masalah orang lain dan nasehatin. Wong masalah sendiri aja belum diatasin, kok mau sih? Kok bisa ngatasi masalah orang lain? Kemudian identifikasi dengan orang tersebut, bukan mengidentifikasi. Tapi empati adalah kemampuan memahami makna dari seorang tersebut lebih dalam, Bapak Ibu. Dan kemampuan mencerminkan pemahaman yang akurat kembali kepada klien. Oke, jadi kita perlu memiliki tanggapan dan pandangan yang berbeda supaya klien-klien kita itu merasa mendapatkan satu penghargaan. Ketika kita bisa memandang klien kita sebagai orang yang pandai, termotivasi, kompeten, kuat, fleksibel, mampu, dan bisa bersekutu, mereka akan memiliki perasaan, oh saya ini terhormat, saya bisa diberdayakan, oh ternyata saya bisa percaya diri, aku tuh pandai loh, aku bisa dipahamin ya, dan aku ingin melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika kita memberikan label-label positif, mereka juga akan menjadi positif dan mau untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita label negatif terus, tanggapan mereka akan semakin ciut. Kita akan menciutkan harga diri seseorang, Bapak Ibu. Kita nggak mau dibilang bodoh, mohon maaf. Tapi kita misalnya lebih enak mengatakan bahwa adik, belajar lagi ya, supaya nilainya lebih baik. Tapi kalau langsung bilang, kamu gitu aja nggak bisa, mama nih capek loh. Itu akan menciutkan harga diri anak-anak. Metode konselingnya humanistik, pendekatan menekankan pengalaman dan tingkah laku yang memusatkan pada aktualisasi diri dan keunikan klien kita, kemudian berkembang menjadi client center terapi berpusat pada klien, dan MI ini sendiri, metode wawancara motivasi. Nanti kalau ada waktu bisa dijelaskan. Nah, ini Bapak Ibu prinsip-prinsip MI adalah nggak menghakimi dan mau kerja sama dengan klien, berdasarkan kemitraan, lebih banyak mendengarkan, kemudian persuasi yang halus, lebih mendukung bukan argumen, dan ada berfokus pada keprihatinan klien, kemudian menggali persepsi, penekanan pada pilihan pribadi klien, tidak memaksa, dan tunjukkan respect dan penerimaan atas perasaan klien itu sendiri. Oh, kamu lagi sedih ya? Oh, oke, saya paham tentang kamu, walaupun saya nggak mengalami, tapi saya bisa merasakan kondisi itu sekarang. Jadi nggak bohong Bapak Ibu, walaupun kita nggak mengalami situasi itu, tapi kita bisa merasakan kondisinya pada saat itu. Idealnya untuk pola pikir yang baru, 60% lebih banyak mendengarkan ya Bapak Ibu. Jangan sampai klien itu datang ke kita, dia yang malah dengerin nasihat kita. Beda konseling dengan konsultasi. Kemudian banyak refleksi, pertanyaannya terbuka, jadi bukan sudah makan atau belum? Belum. Itu pertanyaan tertutup ya misalnya, kamu senang atau enggak? Enggak. Kamu kesini sama siapa? Bapak. Misalnya itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka gini, ceritain dong pengalaman kamu selama liburan ini. Gitu. Apa sih yang kamu rasakan ketika, misalnya, jadi pertanyaan terbuka. Kemudian refleksinya sederhana aja, nggak usah terlalu kompleks. Bingung nanti Bapak Ibu, apalagi mereka kalau masih denial ya. Jadi konsistensinya bisa sampai 90%. Nanti akan terus berlatih. Menjadi konselor yang seperti ini, latihan Bapak Ibu, jam terbang. Oke, kunci proses MI. Melibatkan, mendengar aktif, empati itu, kemudian fokus pada apa yang penting buat klien, apa yang jadi hambatan. Fokus pada klien, mereka butuh apa, kelemahan kekuatan mereka, tujuan mereka. Kemudian kita perlu menimbulkan ide-ide klien untuk berubah. Ingat, idenya itu harus dari klien. Kita yang bantu menimbulkan. Sampai ada istilahnya change talk, itu pembicaraan tentang perubahan. Kalau sudah ada itu enak nih. Iya bener sis, aku perlu berubah nih. Nah di situ timingnya harus tepat. Kemudian merencanakan kesiapan untuk bagaimana sih kamu bisa mengubah gaya hidup ini dari mereka juga. Walaupun standar kita bagus, cara kita baik, belum tentu mereka bisa, Bapak Ibu. Mereka perlu melakukan sesuatu yang mereka mampu. Jangan standar kita, no self-standard, no judging.
Begitu. Dan tinjau ulang perubahan untuk menentukan kebutuhan di tahap selanjutnya. Kemudian ini yang bisa muncul masalah-masalah dalam gaya pembicaraan klien. Ada klien yang bicaranya masih bertahan. Aku belum mau berhenti minum. Nonton pornografi itu bikin aku semangat loh. Gitu. Aku nggak bisa kerja kalau aku nggak minum kopi. Aku harus minum kopi supaya aku nggak pusing. Nah, ini pembicaraan yang bertahan. Perlu empati, perlu mendengarkan. Jangan dikonfront. Ya, kamu nggak bisa gitu dong. Kopi itu kan bahaya. Nah, ini jangan. Ketika bertahan, jangan dilawan. Kemudian pembicaraan bertentangan. Menantang, bahkan mengabaikan kita, bermusuhan sama konselornya, kemudian menginterupsi, atau jadi cuek. Konselor, kamu tahu apa sih? Kamu kan nggak ngalami masalahku. Jadi ada pertentangan itu sendiri. Nanti kita bahas, mungkin kalau ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Bisa langsung dilanjutkan oleh Bro Musa. Mohon maaf kalau saya kepanjangan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Saya stop share dulu. Oke. Silakan Bro Musa. Oke, siap. Saya cari screen ya. Oke, bentar. Oh, saya tidak bisa share screen Bapak Ibu. Oh, Bro Musa mungkin belum jadi co-host ya? Belum. Mungkin bisa dijadikan co-host dulu biar saya share screen atau bagaimana? Sudah Pak Musa, sudah. Sudah ya? Oh, sudah, iya. Oke, siap. Saya cari dulu. Oke, di mana dia? Mungkin sementara menunggu Musa untuk menyampaikan materi, kalau ada tanya jawab untuk materi pertama, kami persilakan kepada anggota webinar. Sementara menunggu persiapan daripada Bapak Musa. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada beberapa yang raise hand itu mungkin ya, atau terpencet. Tapi saya nggak perhatikan tadi. Silakan Bapak Ibu, atau bisa tulis di kolom komen, di kolom chat kali ya, kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya Ibu. Silakan Ibu, boleh perkenalkan nama, tinggal di mana, dan bertanya Ibu. Ya, nama saya Sarah Sri Sumarni dari Anggana. Yang saya tanyakan ini tentang apa ya? Ada kami pelayanan jemaat yang sebenarnya kalau dibilang gangguan jiwa, enggak juga. Cuma beliau ini apa ya? Repot keluar ya mungkin karena saya belum pernah ikut pelatihan tentang konselor ini ya. Pelayanannya selama ini dinasihat begitu. Gimana ya untuk menangani orang yang seperti ini? Itu lebih ke gangguan jiwa gitu, Bu. Kalau kecanduan sih enggak, cuma ya kayak gitu orangnya nggak mau berubah dengan keberadaannya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Sarah. Mungkin disimpan dulu ya. Ini kayaknya Bro Musa sudah bisa share screen kah? Belum. Oke, saya
Masih error, masih error. Oke, saya bantu jawab sedikit ya untuk Bu Sarah, karena untuk gangguan jiwa, Bu, secara singkat aja, sepertinya nanti kan ada materi dari ini ya, dari psikiater juga ya, kalau dari Air Hidup Ministry. Kalau misalnya pertama perhatikan gejala dulu, Ibu. Kalau memang sangat sulit untuk diajak komunikasi, bisa menghubungi langsung ahli atau rumah sakit. Jadi kita penanganannya lebih tepat. Itu. Jadi kalau misalnya ibaratnya sudah sangat mengganggu, sudah sangat mengganggu, kemudian kita tidak tahu harus apa, ketika memang gejalanya sudah tampak gangguan kejiwaan begitu ya, kita bisa langsung bawa periksa aja dulu gitu, supaya kita kan takutnya serba salah. Itu aja sih yang mungkin nanti kalau saya ada jawaban yang lebih tepat saya bisa share. Begitu ya Bu Sarah ya. Jadi kalau memang sudah ada gangguan yang tampak, oh ini Bro Musa sudah. Saya jawab segitu dulu Ibu Sarah, nanti kalau ada tambahan saya bantu jawab lagi. Sudah Terima ini kasih, Bro Musa. Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Ya, Ibu Sarah, saya mau menambahkan bahwa 2 minggu depan kita ada tema tentang materi tentang gangguan jiwa Iya, Bu. dan metode penyembuhannya. Jadi harap Ibu Sarah supaya tidak alpa ya, karena memang seperti yang dikatakan oleh Nona Rani, karena tidak mau disebut Ibu, jadi iya. Nona Rani. Iya, mungkin. Bahwa memang di dalam konseling, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa dikonseling, Ibu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa dia mengalami gangguan jiwa? Nanti 2 minggu depan ada materi tentang gangguan jiwa dan metode penyembuhannya. Jadi itu dibawakan oleh dokter jiwa, oleh Dokter Mariati. Dia adalah spesialis dokter jiwa. Jadi harap supaya tidak ketinggalan pada waktu itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Musa. Kami persilakan untuk melanjutkan. Baik, selamat sore semuanya. Salam bertemu kembali ya. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengar, Bapak Musa. Ya. Oh, iya. Kedengaran, Pak. Ini adalah pertama kali saya berjumpa dengan Bapak Ibu di Air Hidup ini. Tahun kemarin nggak sempat bertemu karena saya sudah di Jogja, Bapak Ibu ya. Saya sudah di Jogja melanjutkan pendidikan. Kebetulan Tuhan berikan dan bukakan jalan untuk lanjut S2 melalui beasiswa dari Kemendikbud, dan saya bersyukur sekali untuk itu. Dan tahun kemarin nggak sempat ikut dan diganti oleh Ibu Mbak Rani. Kami sebutnya kalau di rehabilitasi itu Sis Rani. Ya. Tadi Bapak Ibu kita sudah banyak mendengar dan berbicara tentang masalah konseling ya. Masalah konseling terutama dalam masalah kecanduan. Ada 2 hal yang mau saya tekankan dalam konseling kecanduan di sini sebelum kita masuk dalam materi yang akan saya bagikan bersama-sama Bapak Ibu adalah yang pertama, bahwa orang yang kecanduan itu adalah orang yang spesial dalam tanda kutip. Kayak martabak Bapak Ibu spesialnya, ada spesialnya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kalau dia itu spesial, berarti kita sudah harus menyiapkan alat yang sedemikian spesial juga ataupun menyiapkan bahan yang sedemikian spesial. Karena orang yang kita hadapi pun juga sangat spesial. Yang kedua, konseling rehabilitatif itu diikuti ataupun dibentuk dalam sebuah tim yang namanya ITP, tim ITP, Individual Treatment Plan. Jadi di situ ada dokternya, ada konselornya, ada psikolognya, ada bintalnya, agama. Kalau dia Nasrani berarti agama Kristen, kalau dia Muslim berarti agama Muslim, ya. Terus ada juga dari vokasional biasanya, ya. Nah, yang disampaikan Sis Rani tadi itu sudah 80% menjawab apa yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu pada sore hari ini, terutama dalam konseling kecanduan. Hanya saja kita akan sedikit mengerucut ke pandangan kita sebagai orang Kristen ataupun langkah-langkah praktis kita sebagai orang Kristen atau orang percaya terhadap satu masalah yang unik ini, ya, karena menghadapi mereka tidak sama dengan menghadapi jemaat pada umumnya, menghadapi anak-anak pada umumnya, tidak berbeda, sangat berbeda.
Ada yang perlu bubur, ada yang perlu air putih, ada yang perlu susu dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat bersama. Ya, kita masuk langsung aja ya. Karena tadi sudah perkenalan, saya tidak usah perkenalan lagi. Ya, jadi saya tinggal di Toraja, Bapak Ibu, karena saya memang keturunan Toraja, ayah dan ibu orang Toraja ya. Dan sekarang statusnya pun juga masih lajang, belum berkeluarga, tapi punya keluarga. Ya. Baik, saya mau bertanya dulu nih, mungkin bagi Bapak Ibu yang bisa langsung unmute langsung ya, itu sudah ada di slide bahwa sebagai orang Kristen atau orang percaya, bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap seorang pecandu narkoba? Ini kita menyerucut sedikit ya, artinya kan semua yang hadir, semua yang ikut, semua yang menjadi konselor itu sudah pasti mau mengikuti Tuhan. Itu satu dulu ya. Nah, pandangan kita atau apa yang akan kita lihat dari pecandu narkoba, pandangan saya terhadap dia seperti apa? Ini dalam tanda kutip sebagai orang percaya. Mungkin ada yang mau menjawab, ada yang mau memberikan masukan. Silakan, kalau ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan aja. Ada? Belum ya? Adakah Bapak Ibu yang mau menjawab? Lanjut ya. Baik, ini dia. Ya. Nah, permasalahan umum. Tadi sebenarnya sudah banyak disinggung sama Mbak Rani. Itu memang benar Bapak Ibu. Ya. Bahwa kita pun sebagai orang percaya terkadang salah pemahaman ataupun salah pandangan terhadap orang pecandu narkoba. Ya. Apa? Realitanya yang sering kita lihat apa? Seorang pecandu narkoba itu dikenal sebagai orang yang nakal. Nakal, mencuri lah tadi sudah disebutkan ya, berbohong lah tadi Ibu Dike sudah sebutkan juga ya. Udah ditolong malah nipu. Ini bukannya bersyukur ya malah itu ya. Jadi pandangan kita terhadap orang-orang yang seperti itu. Ingat sekali lagi bahwa pecandu narkoba itu spesial Bapak Ibu ya. Orang yang sangat spesial. Berbeda kalau misalnya kita menghadapi orang yang kedukaan, berbeda kalau misalnya kita menghadapi orang yang putus cinta, ya berbeda, sangat berbeda ya. Nah, ataupun pemahaman tadi sudah disebutkan juga, stigma terhadap stigma dari kita terhadap mereka. Mereka itu pendosa. Gimana nggak pendosa coba? Mabuk-mabukan lah. Ya tadi sudah banyak disinggung sama Mbak Rani. Ya. Seks bebas lah dan lain sebagainya. Ya. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita harus mengubah pola pandangan kita itu terhadap satu masalah. Ya. Kita harus mengubah pandangan kita terhadap mereka. Kasihan. Ya. Kita sudah tahu kalau mereka berdosa. Kita sudah tahu kalau mereka itu nakal. Terus apa yang akan kita lakukan sebagai orang percaya kepada mereka? Ya. Nah, yang harus atau realita yang harus kita lakukan yang pertama adalah seorang pecandu narkoba itu adalah seorang manusia yang berjalan dengan kegelapan. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai konselor Kristen. Ya. Karena kalau hal itu tidak ditanamkan sejak dini atau tidak ada dalam pikiran kita maupun dalam hati kita, kita sulit untuk menolong. Kita sulit untuk membantu mereka. Ya. Kalau mereka berjalan dalam kegelapan, wah, apa yang harus dilakukan oleh konselor? Apakah ya udah biarin aja jalan sana jalan-jalan ya, nanti kalau terantuk batu ngomong ya, teriak ke belakang ya, bro sis aku nabrak nih. Bukankah pada saat mereka dalam kegelapan kamu datang bawa obor, Petromax, senter, lilin atau apa? Kan seharusnya seperti itu ya. Atau yang kedua, seorang pecandu narkoba adalah seorang yang berjalan tanpa arah dan membutuhkan pertolongan. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Rani bahwa mereka itu berjalan tanpa arah itu jelas. Karena tujuan mereka tuh nggak ada. Hanya satu yang menjadi tujuan mereka. Bagaimana caranya supaya ada. Dan make. Itu aja tujuannya. Sampai nanti tiba pada titik jenuh atau titik bosan. Ya. Nah, jadi kita harus mengubah pandangan bahwa mereka ini adalah orang yang butuh pertolongan. Jadi kalau mereka membutuhkan pertolongan, ya kita hadir sebagai penolong. Kan seperti itu. Ya, kita hadir sebagai penolong. Bukan hanya datang sebagai seorang, makanya jangan gaul sembarang, jangan ini, jangan itu. Itu bukan sebuah solusi. Itu akan membuat mereka semakin
semakin membuat mereka itu semakin berpikiran negatif pada kita. Ini bukan orang yang tepat untuk saya ngomong ke dia tentang masalah saya, tentang beban hidup saya. Mereka akan ya pergi jauh gitu ya. Nah, oke. Yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini permasalahan khusus seorang yang edik ya. Ya pada dasarnya memang tadi ya ada beberapa kasus juga bahwa seorang kecanduan itu pasti sudah mengenal dampaknya. Pasti mereka udah tahu kalau misalnya menggunakan itu dampaknya apa. Saya menggunakan jarum suntik secara bergantian dampaknya apa. Saya seks bebas dampaknya apa. Pasti mereka udah tahu. Kebanyakan mereka udah tahu. Tapi karena itu tadi spesial ketergantungan dan kecanduan. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Rani ya bahwa prefrontal cortex mereka itu sudah sedikit bergeser ya, sudah sedikit terganggu ya. Nah, permasalahan khusus lainnya adalah dia jarang ke gereja Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau seorang pecandu narkoba itu ya rajin ke gereja, nggak ada. Itu pun kalau rajin, itu pun kalau pernah ataupun ada, ya pasti dia makainya malamnya, siangnya baru ke gereja ya. Ada yang pernah seperti itu, tapi kebanyakan yang saya temui semenjak saya menjadi seorang konselor agama atau bintang di rehabilitasi merah itu jarang banget yang menjadi yang jarang banget yang ke gereja, karena tujuan mereka bukan untuk bersekutu lagi, tujuan mereka adalah untuk ya happy, pokoknya happy every day gitu ya. Kurang komunikasi dalam keluarga, ya iyalah, karena di keluarga pasti kan banyak tantangan, banyak larangan. Kamu jangan keluar malam, kamu jangan ini, jangan itu, jangan itu. Sementara mereka nggak mau seperti itu. Dunia saya ya dunia saya, dunia kalian ya dunia kalian. Kan seperti itu. Ya? Nah, tidak fokus pada tujuan. Ini istilah ya Bapak Ibu, istilah ini saya dapat di waktu saya masih waktu saya masih di rehab ini. Madesu, masa depan suram. Tidak fokus pada tujuan, karena memang benar-benar kalau ditanya kira-kira kalau kamu seperti itu ya kedepannya kamu akan seperti apa, nggak ada. Dan memang pada saat mereka, karena di sana kan ada tahap-tahapannya ya Bapak Ibu, di rehabilitasi ada tahap-tahapannya. 1 bulan setelah mereka masuk, mereka ditangani spesialisnya langsung oleh psikolognya, mulai dari tes apa saja dan juga pemeriksaan apa saja dari dokternya. Jadi biasanya kita menanyakan hal-hal seperti itu tentang tujuan-tujuan mereka ini pada saat mereka sudah fase-fase atas, atau mungkin sudah 2 bulan atau 3 bulan mereka di rehabilitasi baru kita nanya. Supaya kita membandingkan tujuan mereka saat mereka masih gunakan dan tujuan mereka saat mereka hidup dalam kebebasan, ya, kebebasan dari Erik pasti, ya. Oke, next. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini laptopnya agak sedikit error. Ya, mudah-mudahan enggak ikut sama orangnya ikut error ya Bapak Ibu. Nah, dasar teologis konseling kecanduan. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar saya. Tetapi bukan berarti bahwa dasar ini yang akan saya pakai untuk sebagai dasar bagi mereka, enggak. Ini digunakan, ini saya gunakan pada saat mereka sudah mau prepare pulang. Prepare pulang ke rumah, ke keluarga, dan ke masyarakat. Ini saya gunakan di sini, ya, bahwa untuk menjadi penguatan bagi mereka tentang apa? Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Bagaimana mungkin kamu mau memuliakan Tuhan? Bagaimana mungkin kamu mau memuji Tuhan kalau kamu sendiri mengotorinya? Nah, kita bandingkan dengan pengalaman dia dulu. Apakah kamu sejahtera memuji Tuhan saat kamu kecanduan? Bukankah itu formalitas? Nah, sekarang gimana? Ya, karena kamu sudah sadar, kamu sudah mengetahui, kamu sudah melihat, kamu sudah berjalan dalam terang kasih Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Supaya apa? Mereka sadar, mereka paham bahwa ternyata saya ini berguna, saya ini berharga di mata Tuhan. Nanti juga kita akan lihat bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka terhadap sebuah masalah. Mungkin ada yang istilahnya seks bebas, ya. Bagaimana kita membawa mereka pada sebuah pemahaman yang dasar bahwa Allah itu mau loh menyambut kamu dalam kondisi kamu seperti itu kalau kamu datang. Itu nanti ada di kita belajar lebih. Ya.
Ya, tubuh adalah bait Allah dan memuliakan Allah dengan tubuh. Apakah selama kamu menjadi pecandu kamu memuliakan Tuhan? Iya, bro. Kalau iya bagaimana? Coba bandingkan deh dulu dengan sekarang. Lebih nikmat mana? Lebih bagus mana menurut? Sambil kita kasih tahu, sambil kita berikan pemahaman tentang apa artinya, apa arti tubuhnya, apa arti ininya. Itu sekali lagi ini diberikan pada saat mereka sudah tahap-tahap akhir ya Bapak Ibu. Artinya mereka sudah mau pulang supaya mereka semakin sadar. Oke. Nah, lanjut ya. Konseling kecanduan. Nah, ini satu hal ya Bapak Ibu, ini tentang konseling. Kita lebih kepada konselor agama kecanduan ya Bapak Ibu. Menjadi konselor itu adalah sebuah panggilan Allah. Perlu dan sangat harus menurut saya kita tanamkan ini dalam diri kita. Bahwa itu adalah panggilan. Atau juga nanti kalau jadi profesi, berarti profesi kita itu adalah sebuah panggilan. Kalau itu adalah sebuah panggilan, berarti Allah yang mengutus, Allah yang akan memperlengkapi. Kita nggak akan mampu untuk menjangkau seluruh akal mereka yang kecanduan, seks, bebas, narkoba. Tapi kita mampu, kita yakini bahwa Allah yang akan memperlengkapi kita dengan segala kekurangannya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan kepada mereka, yaitu firman Tuhan kepada mereka, firman Tuhan juga yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam diri mereka. Seperti itu. Itu adalah sebuah panggilan. Ya. Jadi kalau sebuah panggilan, jangan ragu untuk mengangkat tugas itu. Jangan malu, jangan takut. Ya. Oke. Yang kedua, menghilangkan stigma negatif terhadap kondisi atau keadaan seseorang. Ingat, tadi sudah di awal, saya sudah jelaskan Bapak Ibu bahwa anak-anak atau orang yang kecanduan itu adalah orang yang spesial. Kayak martabak, spesial gitu ya. Spesialnya dalam artian apa? Yaitu tadi yang saya sebutkan. Ya. Jadi kita harus menghilangkan, saya akan ketemu si A misalnya. Dia pernah seks bebas loh dengan tetangga. Pernah bawa lari kabur istri orang. Nah, kalau sudah ada pandangan-pandangan seperti itu, yakin bahwa apa yang akan kita sampaikan kepada mereka tidak akan maksimal. Sekali lagi, fokus kita di sini adalah bagaimana menanamkan atau bagaimana menumbuhkan firman Tuhan dalam diri mereka. Bagaimana mungkin kita sejahtera mau memberitakan firman kepada mereka ataupun menyampaikannya dalam berbagai kondisi kalau misalnya pandangan kita terhadap orang itu sudah salah, sudah negatif, ya. Tapi kita kembali ke awal tadi. Mereka butuh pertolongan, ya. Mereka butuh pertolongan. Ya. Tulus dalam menolong. Nah, ini tadi sudah disebutkan sama Mbak Rani. Tulus, harus tulus. Supaya apa? Ya, tulus itu supaya orang itu merasa bahwa ternyata masih ada orang yang peduli terhadap aku. Ya. Ya. Sekali lagi harus tulus, harus tulus. Ya. Ketulusan itu sangat ditekankan dalam hal ini. Ya. Oke. Yang berikut Bapak Ibu, konseling yang berbasis rehabilitatif. Tadi saya sudah sebutkan di awal ya, bahwa di rehabilitasi sendiri atau di BNN sendiri, di Bareta sendiri, Balai Rehab Tanah Merah sendiri itu, banyak orang yang tergabung dalam satu tim untuk satu orang. Misalnya satu klien itu ada beberapa orang yang mengurusi dia atau membuat treatment untuk dia, mulai dari dokter, satu perawat, satu psikolog, satu konselor, dan satu bintang. Itu untuk satu orang, itu untuk satu klien. Jadi kita bisa masuk dari berbagai macam sudut. Dan biasanya bintal atau pembina mental agama atau konselor agama itu masuk belakangan. Informasi sudah terkumpul dari keempat orang ini. Ya, informasi. Jadi kita sebenarnya sudah punya dasar, sudah tahu ya. Ternyata anak ini masalahnya apa. Secara umum tadi Mbak Rani sudah sebutkan bahwa apa langkah-langkahnya, bagaimana metodenya, dan lain sebagainya. Dan saya biasanya itu dapat informasi dari mereka, ternyata yang bermasalah di anak ini adalah masalah seks bebas, atau masalah broken home, atau masalah broken hair. Ya, karena menjadi pecandu itu adalah, kalau saya mengibaratkan itu adalah buah. Tetapi masalah-masalah lain itu ada ranting, daun, batang, akar. Artinya masalah kecanduan itu adalah masalah yang timbul ke permukaan. Tapi ada yang masalah-masalah atau akar-akar di bawahnya yang harus kita gali. Kenapa jadi pecandu? Ya, kenapa menjadi
seperti sekarang. Dulu aktif ke gereja, kok sekarang kagak, ya. Ya, menggali potensi atau masalah anak, ya. Itu tadi Bapak Ibu. Selain kita fokus untuk mencari masalah atau menggali masalah yang digali sama mereka, kalau saya udah nggak fokus ke sini. Saya lebih menggali kepada potensi apa yang ada pada diri anak ini. Nanti kita akan belajar satu kasus. Ya, anak ini misalnya dia bisa berdoa tidak? Dia bisa baca Alkitab tidak? Karena mungkin Ibu Agustina Zaya, Ibu Agus itu sudah pernah dan sering datang ke rehab waktu saya masih di sana karena saya mengundang mereka untuk ibadah pelepasan mereka. Ya, itu ada memang benar-benar Bapak Ibu yang disuruhnya apa, lakukannya apa. Disuruh buka kitab Filipi, nyarinya di perjanjian lama. Itu ada. Disuruh doa baca firman, yang didoakan makanan. Ada, banyak. Ya memang sih makanan rohani, tapi kan yang keluar dari mulutnya kan kedengarannya kayak jasmania gitu, makanan berupa nasi, lauk pauk gitu ya. Ada Bapak Ibu, ada ya. Ibu Agus pernah itu mendapatkan. Ada yang pernah ada yang disuruh berdoa makan, ada kunjungan. Kalau Bapak Ibu kenal pendeta siapa yang dari Muara Barat itu, dia datang berkunjung dengan anggota jemaatnya. Disuruhnya doa makan, saya tunjuk salah satu, atau saya nggak pernah menunjuk salah satu kamu ya, tapi saya memberikan kesempatan siapapun di antara mereka yang mau berdoa. Karena mungkin saking laparnya, atau mencium aroma-aroma makanan, tanpa dia berdoa langsung aja dia gaskan ke depan gereja, ambil nasi bungkus, duduk di depan mimbar, makan. Ayo. Sekali lagi ya, tadi sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa mereka itu spesial. Digali potensinya dulu. Oh, ternyata bisa berdoa. Kalau bisa berdoa, ini adalah langkah awal bagi kita untuk membentuknya lagi. Kalau bisa berdoa, apa yang kurang? Oh, dia tidak bisa bernyanyi puji-pujian. Ayo kita latihan bersama-sama dengan yang bisa. Ya. Atau tidak bisa berdoa, kita adakan konseling khusus atau materi khusus tentangnya. Nanti kita akan melihat itu. Ya. Digali potensinya anak. Karena saya yakin Bapak Ibu bahwa setiap anak itu pasti punya potensi. Sejahat-jahatnya dia, bahasa kasarnya ya, serusak-rusaknya dia pasti dia punya potensi. Ya. Konseling kelompok. Ya. Ini ya, konseling kelompok ini artinya kalau misalnya mereka, karena di rehab itu kami punya gereja, kita punya gereja Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mereka mau ibadah, mereka mau baca firman Tuhan, mereka datang ke gereja, it's okay, boleh, ya, boleh banget. Nah, kita sebutnya mereka kalau misalnya mereka di gereja itu sebagai konseling kelompok. Konseling kelompok di sini itu belajar bersama tentang topik dalam Alkitab. Biasanya mereka ini yang sudah paham, sudah bisa membaca Alkitab. Pada dasarnya sih yang saya temui ya, adalah satu orang yang memang tidak bisa membaca, artinya buta huruf ya Bapak Ibu, belum bisa membedakan A B C D E F G gitu. Tapi kalau mereka bisa, dan kita ajak mereka untuk berdiskusi tentang topik-topik tertentu. Topik-topiknya ini Bapak Ibu tidak sembarang kita cabut cap dari Alkitab, tapi kita mengambil dari masalah klien kita kumpulkan. Nah, disinilah kreativitas konselor agama itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai kesannya kayak, waduh, aku kayak diambilkan parang ini, takut ya. Enggak. Ya. Jadi jangan sampai kesannya kayak menstigma, menjudge gitu ya. Wah, cocok banget ini ya, topik dalam Alkitab dengan masalah saya gitu kan. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, di sini juga kita beribadah kayak biasanya hari Minggu juga waktu saya masih ada di sana, kami juga ibadah Bapak Ibu. Bible Games, atau misalnya kan kadang tuh mereka kan orangnya bosan-bosanan Bapak Ibu, ya. Mereka orangnya bosan-bosanan. Kalau mereka sudah melakukan satu ya, besok udah nggak mau lagi satu, maunya 2, 3 ya. Nah, kita Bible Games itu artinya penyampaian firman Tuhan melalui games. Misalnya saya deskripsikan satu tokoh Alkitab dan mereka mencari. Ya. Jadi kreativitas itu dibutuhkan supaya mereka itu, selain mereka itu belajar untuk mengingat tentang karakter tokoh Alkitab, mereka juga dilatih untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, ya. Oke. Terus ibadah pelepasan, seperti yang saya sudah bilang tadi, ibadah pelepasan ini saat mereka betul-betul ini mereka menyadari bahwa saya sudah hidup dalam kegelapan dan saya siap untuk ditahan. Itu prosesnya panjang banget Bapak Ibu.
3 bulan mereka direhabilitasi, itu bersyukur kalau misalnya ada 2 dari 10 orang yang betul-betul menyadari. Dan itu sangat kelihatan dari segi attitude, sikap mereka. Tanpa harus disuruh, kau baca Alkitab, mereka sudah baca. Bro, aku tadi malam baca ini loh. Kok ada ya seperti ini? Nah, mereka itu datang dengan sendirinya. Karena sudah ada relasi yang terjalin. Ya, oke. Kita masuk di tahapan konseling ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, tahapan konseling kecanduan tadi sudah disebutkan di awal. Ya, disebutkan sama Mbak Rani. Dan saya sudah sebutkan juga bahwa satu klien itu ditangani oleh beberapa tim profesional. Ya, assessment tim ITP atau individual treatment plan. Ya, nah biasanya sekali lagi saya di sini itu terlibat paling belakang. Yang karena memang ya mereka harus diobati secara mental dan fisik dulu baru spiritualnya masuk. Karena kalau mereka misalnya masih menolak untuk direhab, ya bagaimana mungkin kita datang bawa Alkitab, bro, baca Alkitab yuk. Enggak bisa ya. Jadi asesmen dari tim ITP, dari konselor, psikolog, dan dokter perawatnya itu kita mendapatkan informasi-informasi. Ya. Nah, informasi yang kita dapat itu kita bawa di step yang kedua. Analisis masalah. Nah, disinilah bedanya Bapak Ibu. Kenapa perlu untuk menganalisis masalah? Bikin-bikin kerjaan aja. Memang benar, analisis masalah ini ibaratnya kalau Bapak Ibu seorang ibu rumah tangga, ini memasak. Masakan untuk anak bayi, masakan untuk anak kecil, masakan untuk anak remaja, masakan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Itu harus dibedakan. Analisis masalah di sini adalah untuk memeta-metakan masalah. Ini anak arahnya masalahnya di mana dan apa yang harus kita lakukan. Karena satu anak berbeda masalahnya dengan anak yang lain. Ya, itu tadi yang saya sebutkan di awal konseling individu. Menggali potensinya. Bahwa makanan si A berbeda dengan makanan si B, makanan si B berbeda dengan makanan si C. Ya, jadi perlu untuk yang namanya dianalisis. Ya, mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga, ada yang masih anak-anak. Ya, oke, masalahnya satu, masalah kecanduan. Tapi kan tangkainya, batangnya, dan akarnya beda. Mungkin yang berkeluarga ya broken home misalnya. Ya, datang pulang kerja, bukannya istrinya senyum menyambutnya, malah disambut dengan hujatan. Kamu dari mana aja jam segini baru pulang? Ya kan? Sempat macet di jalan, nggak ditanya dulu. Atau anak remaja yang mungkin broken health. Ya, diputusi pacar, akhirnya lari ke pergaulan. Ya, kamu diputusi pacar ini loh, ada barang ini. Itu masalahnya beda lagi. Ya, atau mungkin ada yang diajak pacarnya, aku nggak mau sama kamu kalau kamu nggak make itu. Itu analisis masalah sangat dibutuhkan di sini, Bapak Ibu. Dan analisis masalah itu didapat informasinya dari hasil diskusi dengan tim tadi. Ya, hasil diskusi dengan tim tadi. Apapun yang didiskusikan, kita ambil, kita saring, supaya kita mencarikan apa sih yang makanan yang cocok untuk anak ini. Oh, kalau dia broken heart, kalau dia zina, oh berarti nanti kita akan mencoba sedikit demi sedikit membahas tentang zina. Tapi jangan juga dibahas secara keseluruhan. Mengambil contoh misalnya di gereja, bawakan khotbah ataupun bawakan materi, langsung menunjuk si A ini pernah berzina. Wah, besok dia nggak akan datang lagi Bapak Ibu ibadah. Besok dia tiba-tiba rematik lah, tiba-tiba asam urat lah, tiba-tiba sakit perut lah, tiba-tiba diare. Banyak aja alasannya. Ya. Nah, setelah dianalisis, ada treatment plan atau apa yang harus kita lakukan dengan anak ini. Oh, kalau dia broken heart, perlahan-lahan kita akan membangun apa? Perlahan-lahan kita akan menumbuhkan apa? Oh, nilai-nilai spiritual, keberhargaan diri. Ya. Atau misalnya ada yang karena sering kena bullying misalnya. Kamu jelek. Maaf ya Bapak Ibu, ini dalam ranah kita sharing. Jadi bahasanya memang, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang saya dapat dari kamu jelek, kamu hitam, kamu keriting, kamu ini. Membuat mereka jadi, kok aku gini banget ya, Tuhan itu kok nggak cinta sama aku gitu kan. Jadi kita membangun harga diri mereka. Kita membangun kepercayaan diri mereka bahwa jangan berfokus hanya kepada kekurangan. Kamu punya potensi. Kita ambil contohnya misalnya siapa. Nah, biasanya kalau saya sudah tahu mereka masalahnya seperti itu, saya udah siapkan video. Saya downloadkan video tentang motivasi misalnya. Saya lupa nama
namanya Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang ingat, yang ada yang tidak punya tangan, tapi bisa nyetir ke sana. Kita mau bro, ayo, karena di rehab itu jarang banget mereka nonton, jarang banget. Jadi kita masuk di situ, ya. Oke. Nah, ini kita akan belajar sedikit Bapak Ibu tentang studi kasus, tapi mungkin waktunya agak kurang ini ya. Waktunya agak kurang, jadi, nah ini. Studi kasus, jadi ada seorang anak ya, namanya Andre. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang punya anak namanya Andre. Ini saya nggak tahu ya. Jangan sampai nanti habis materi di teror sama aku. Wah, tadi kamu ngambil nama anak saya Andre, kau pikir anak saya kecanduan? Enggak ya. Enggak. Ini cuma nama, ya inisial aja lah kalau gitu ya. Namanya Andre. Sudah menjadi pecandu sejak 2 tahun terakhir. Karena masalah broken home, ya. Broken home ini biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau enggak bercerai, korban perceraian, biasanya mereka nggak dapat kasih sayang dari misalnya orang tuanya kemana, anaknya di mana. Misalnya anaknya orang tuanya kerja di luar kota, dia tinggal bersama dengan pengasuhnya ataupun neneknya dan lain sebagainya. Itu biasa seperti itu. Selama menjadi pecandu, dia tidak akan pernah ke gereja dan persekutuan. Ya, seluruh barang yang dia punya, bahkan sampai mencuri barang-barang yang berharga di rumah. Ya, untuk memenuhi kebutuhannya atau ediknya, dia sampai mencuri Bapak Ibu. Nah, ini kita mau analisis kasus ya. Setelah bosan dengan dunianya, si Andre mengunjungi seorang konselor untuk meminta bantuan agar terbebas dari kecanduan. Nah, dia datang sendiri nih Bapak Ibu. Anggaplah bahwa yang didatangi itu adalah Bapak Ibu. Kira-kira, selaku konselor yang didatangi si Andre, apa yang harus kita lakukan? Ayo, ini kita sudah mau masuk dalam teknik ini ya. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada satu atau dua orang yang berbicara, nggak apa-apa ya. Ini kita masih punya waktu sedikit ya. Kira-kira kalau si Andre mendatangi Bapak Ibu nih sebagai seorang konselor dalam hal ini konselor agama ya. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ayo, mungkin ada 1-2 yang mau sharing, silahkan. Jangan takut untuk salah, ini ya, sama-sama kita belajar Bapak Ibu, bukan berarti bahwa kami sangat profesional, enggak. Terkadang pengalaman atau jam terbang Bapak Ibu jauh lebih berharga daripada kami ya. Kita saling sharing, saling berbagi informasi, bertukar pikiran. Silahkan. Ada yang mau sharing? Si Andre ini udah umurnya 20 tahun ya, bukan menjadi pecandu 20 tahun ya Bapak Ibu. Sudah menjadi pecandu sejak 2 tahun terakhir. Ya. Nah, kalau misalnya dia datang nih, misalnya si Andre mendatangi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang mau memberikan masukan? Mungkin yang pertama, Pak. Ya, silakan. Bisa saya? Ya, silakan. Kalau saya akan dulu Andre apa yang ingin dia, itu langkah pertama yang akan saya ambil. Nanti setelah dia membagi story-nya, mungkin di situ bisa saya lihat masuk pada tahap selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, benar banget Bapak Ibu, bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah listen first. Mendengarkan ya, jangan buru-buru. Ya, tuh. Kejawab ya. Mendengarkan. Memang benar, selaku konselor itu harus siap mendengarkan. Ya, saya nggak usah terlalu detail ya, karena mungkin sudah dipelajari di konseling dasar ya, bahwa teknik mendengarkan yang baik seperti apa. Ya, ya saran saya jangan mengulangi masalah klien, maksudnya mengulangi masalahnya. Oh ya gitu, gitu. Jangan diulangi. Biarkan dia menceritakan. Sambil mungkin kalau ada yang perlu untuk dikorek sedikit, nanti dalam alur ceritanya saat dia bercerita, nanti kita akan pancing sedikit. Pancing sedikit.
Nanti dia akan cerita. Kenapa? Perlu untuk mendengarkan, ingat si Andre ini membutuhkan pertolongan. Sama nggak Bapak Ibu kalau saya atau Bapak Ibu pernah minta tolong kepada orang? Ya, apakah Bapak Ibu mau ngomong sama orang yang tempat minta tolong kalau dia ngoceh terus dadadadadadadadad? Enggak kan? Tidak. Tapi kalau dia mendengarkan, kita kan enak tuh membagikan cerita kita sama mereka. Tapi kalau mereka ngomong, kita ngomong, waduh, piye toh, ya kan? Dengarkan dia bercerita. Apa masalahnya? Nanti dia sendiri akan bercerita. Dan apa yang akan dia butuhkan, nanti dia sendiri yang akan ceritakan. Ya, nah, dalam mendengarkan ini Bapak Ibu, nanti kan setelah mendengarkan itu ada diskusi. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang diskusi. Apa part-part yang biasanya saya lakukan dalam diskusi ini? Tapi yang pertama yang saya lakukan biasanya adalah memang mendengarkan. Dengarkan. Ya, karena pada dasarnya memang kita mendapatkan, kita tahu misalnya contohnya seorang dokter, ya tahu memberikan resep karena pasiennya bercerita. Kalau nggak bercerita tiba-tiba dikasih obat, ya ada kan kemungkinan Bapak Ibu ya, seperti itu juga. Ya, nanti salah treatment, salah tujuan anak ini mau dibawa ke mana. Ya, nanti kita akan bahas sedikit untuk mendengarkan ini. Saya tidak akan membahasnya secara detail ya Bapak Ibu karena saya berpikir sudah di konseling dasar. Ya, konseling dasar. Berdiskusi. Terus solusi atau action. Nanti habis kita berdiskusi, apa yang setelah didiskusikan masalahnya, nanti kita menentukan lagi tuh apa yang akan kita lakukan. Oke. Next kita ke part selanjutnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, konsep berdiskusi. Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Setelah mereka menceritakan masalahnya. Setelah si Andre menceritakan masalahnya. Kita ajak dia untuk berdiskusi. Memberikan arahan dan masukan sesuai dengan masalah anak atau klien dengan mengambil contoh-contoh dalam Alkitab. Ini bedanya Bapak Ibu. Konselor umum dengan konselor agama. Kebanyakan, ya yang saya temui Bapak Ibu, kebanyakan dari mereka ini, selain mereka bermasalah dengan kecanduan, mereka bermasalah dengan seks bebas. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Yang saya temui selama ini loh ya. Ya. Nah, tapi jangan juga datang nih, mana Alkitab? Nah, ini, datang. Kita udah tahu kalau mereka bermasalah nih, soal seks bebasnya. Kita datang bawa Alkitab, oh siap-siap kamu ya, baik kamu pakai ayat ini. Besok dia nggak akan datang lagi. Tapi langkahnya adalah arahan dan masukan terhadap masalah klien. Arahan dan masukannya ini kita bawa dalam ranah Alkitab. Kita bawa dalam Alkitab. Kita mengambil contoh atau tema-tema dalam Alkitab. Contohnya apa Bapak Ibu? Zina. Tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka bermasalah dalam hal kecanduan. Atau edik mereka. Zina. Apakah kalau misalnya wah kamu ini udah zina, udah bawa kabur pacar orang, udah mencuri, bla 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 bla. Wah, kamu udah nggak layak di hadapan Tuhan. Besok kalau nggak dia minta pulang, dia kabur, lari dari rehab. Ya. Tapi kita coba mengambil, kita itu mencoba untuk memulihkan dengan mengambil contoh dalam Alkitab. Dek atau bro, kalau biasanya ya, kalau dia Jawa saya juga panggil Mas, tapi jarang banget sih ada orang Jawa di sana. Saya panggil nama Andre. Andre pernah dengar nggak cerita Alkitab tentang ada perempuan yang berzina, ya, yang dibawa oleh orang Farisi ke hadapan Yesus. Tujuannya apa? Supaya dia dipermalukan di hadapan banyak orang. Kan kita malu tuh Andre ya, kalau misalnya kita punya aib itu dibongkar di depan umum. Malu nggak? Malu bro, malu. Ya. Nah, kita memberikan solusi itu berdasarkan contoh di dalam Alkitab. Supaya mereka sadar bahwa ternyata di balik keberdosaan saya, di balik pergumulan saya, di balik duka saya ya, ternyata ada sosok yang masih mau menerima saya. Kepercayaan diri itu secara tidak langsung akan mulai tumbuh, Bapak. Dan kita tahu ya, secara saya untuk tahu biasanya dengan mereka menunjukkan pertanyaan. Masa sih bro? Oh iya, benar itu ada. Padahal secara diam-diam memang saya bawa Alkitab biasanya kalau untuk konsep diskusi. Dan saya sudah menyiapkan bahan ini.
karena saya mau menekankan masalah ini. Ini dulu untuk part ini. Misalnya tentang masalah zina tadi. Saya nyiapkan Yohanes. Yang Yesus, ada seorang perempuan yang kedapatan berzina yang dibawa ke hadapan Yesus. Tujuannya apa? Supaya dipermalukan. Tapi apa jawab Yesus kepadanya? Jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan lempari, orang pertama yang melempari batu. Itu kita kasih contoh real. Supaya mereka sadar. Nah, kira-kira kalau Andre memposisikan diri Andre nih sebagai orang yang berzina, kedapatan berzina, contoh ya Andre ya. Tapi setelah dia menceritakan pengalamannya ya, jangan langsung belum cerita udah dahulu ini. Ya, contoh ya Andre, kalau misalnya Andre ini berada di posisi perempuan itu, terus terselamatkan oleh Tuhan, gimana perasaannya? Bangga bro. Mau nggak disambut oleh Tuhan? Mau nggak seperti itu? Mau. Apa yang harus kamu lakukan? Perlahan-lahan mereka akan rasa kepercayaan itu. Dan ya itulah uniknya kita orang Kristen Bapak. Bahwa firman itu bisa mengubahkan orang tanpa secara tidak langsung. Karena kalau misalnya saya berbicara soal, atau kita berbicara soal firman, itu kena ke kita, kena ke mereka. Karena dia bermata dua kan. Itu mengubahkan secara tidak langsung tanpa kita lihat peran Roh Kudus ada di situ. Ya. Ya. Itu mereka ada. Mereka biasanya memahami dan mereka tertarik, sangat tertarik. Itu baru satu contoh kasus. Nanti kita akan cari contoh kasus yang lain sesuai dengan masalahnya. Ya, diskusi. Berdiskusi. Kalau mereka nggak percaya, kita siapkan, tadi saya sudah sebutkan bahwa saya sudah bawa Alkitab, tapi nggak langsung Alkitab kita bawa ke hadapannya. Nih Alkitab siap-siap ya, kamu harus baca Alkitab sendiri. Tapi kalau dia udah pahami konteks nas atau perikop itu, kita nggak usah lagi buka Alkitab. Kalau mereka nggak pahami, baru kita buka. Ini loh, kalau kamu nggak percaya ini. Coba nanti kalau saat kembali ke ruanganmu, pada saat kau mau tidur, minta sama bronya, atau siapapun yang jaga, bro aku mau baca ini. Kitab ini, pasal ini, ayat ini sampai ini. Coba kamu baca. Besok ketemu bro, sampaikan. Apa benar yang bro katakan atau enggak. Dan pasti mereka, kalau misalnya mereka memang benar-benar ada niat untuk itu, mereka pasti baca. Dan mereka besoknya diskusinya jadi lebih menarik. Kepercayaan diri mereka, kebermaknaan hidup di hadapan Tuhan mereka udah mulai terbangun. Ya, udah mulai terbangun. Ya. Dalam berdiskusi menghindari penyampaian pesan dalam bentuk khotbah. Tahu ya Bapak Ibu, penyampaian pesan dalam bentuk khotbah. Jadi misalnya saya berbicara dan Bapak Ibu, saya sebagai seorang pendeta dan Bapak Ibu mendengarkan sebagai anggota jemaat. Pasif. Itu lama-lama kalau mereka dibiarkan, itu otaknya mungkin jiwanya atau matanya tertuju kepada kita, tapi otaknya udah kemana-mana. Ya, mungkin ngantuk lah, mungkin mikirin makan siang, snack sore, makan malam, atau mungkin mikirin pacarnya mutusin aku enggak ya. Itu mereka seperti itu, dan itu masalah umum banget di rehabilitasi. Makanya kita ajak mereka berdiskusi supaya mereka fokus, terbangun. Selain kita dalam diskusi kan juga ada relasi supaya relasi itu terbangun. Ya. Jangan menyampaikan itu pesan secara khotbah. Jangan buat mereka itu pasif, tapi buat mereka aktif. Ya. Dalam diskusi diperbolehkan untuk membaca Alkitab sesuai topik atau masalah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa boleh untuk membaca kalau memang benar-benar mereka kurang-kurang yakin dan kurang-kurang percaya, untuk meyakinkan mereka bahwa benar loh ini. Kalau kamu nggak percaya, yuk mari kita baca sama-sama. Itu contohnya seperti itu ya. Karena ada memang ya satu dua lah yang memang tidak mau mendengar gitu. Maksudnya tidak rada-rada kurang percaya gitu ya. Baik. Next Bapak Ibu, kita ke solusi atau action. Tadi akan ada 3. Ini yang terakhir. Solusi atau action. Mengajak klien untuk terus membaca Alkitab sebagai solusi atas permasalahan. Jadi karena setiap masalah klien itu kita membahasnya Alkitab, atau kita mengambil contoh-contoh, supaya klien itu semakin terbangun. Ingat Bapak Ibu, yang kita butuhkan cuma untuk memfasilitasi mereka. Dan kita pupuk dalam doa. Selebihnya, biarkan Tuhan yang bekerja membukakan mata batin mereka. Ya, kita perlu untuk mengajaknya. Ayo kita baca Alkitab. Tanpa kita lihat peran Roh Kudus mengubahkan hatinya, membukakan pintu hatinya, ya, supaya mereka memang benar-benar sadar, mereka kemudian berbalik percaya bahwa oh ternyata saya masih dipedulikan Tuhan, saya masih berharga di hadapan Tuhan, ya.
Itu yang saya tekankan Bapak Ibu, karena mereka memang rata-rata yang saya temui kemarin itu mereka krisis percaya diri. Ya, artinya mereka itu merasa bahwa saya kan pendosa. Saya kan orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang perlahan-lahan kita bangun. Enggak, kata siapa? Ya, saya nggak pernah mempersembahkan apapun kepada Tuhan, bro. Ya, saya hanya pertama kali sebelum saya jadi kecanduan, saya hanya pernah sekali melayani. Oh, kita lagi pernah nggak dengar perempuan Samaria yang murah hati? Ya, saya jadi pengedar karena ketuntutan ekonomi. Oh, kamu pernah dengar nggak Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Kita mengambil contoh-contoh seperti itu supaya mereka pikirannya terbuka. Oh, ternyata Tuhan saya, atau ada sosok yang bisa memberikan kebutuhan, ada sosok yang bisa memberikan saya solusi di atas permasalahan saya. Itu tujuan kita. Membawa mereka kepada tadi di awal. Membawa mereka kepada terang. Menerangi jalan mereka. Supaya mereka nggak jalannya menabrak tembok atau jalannya di jalan mereka terjatuh. Kita datang bawa terang. Ini loh terangnya supaya kamu nggak. Ini loh terangnya supaya kamu nggak jatuh di jalan ya. Nah, oke. Yang kedua sudah jawab. Yang ketiga, anak menyadari dan mengubah perilaku lamanya menjadi hidup dalam Tuhan. Contohnya apa? Jarang ke gereja. Jarang ke gereja. Ya, kalau di rehabilitasi suka tidak suka, mau tidak mau Bapak Ibu, karena ada jam khusus untuk ibadah siang dan sore biasanya. Siangnya jam 12 sampai jam 1 dan sorenya jam kalau sholat maghrib biasanya sampai jam 7 malam. Biasanya saya ada di sana. Ya, ya berbagai macam yang kita lakukan tadi. Ya, supaya apa? Anak itu betul-betul mengubah perilaku lamanya dari yang malas ke gereja, akhirnya terbiasa ke gereja. Dari yang tidak tahu buka Alkitab, bukanya Filipi, carinya perjanjian baru, ya, carinya di perjanjian lama. Itu mereka kita ubah. Perlahan-lahan kita ajarkan, kita ubahkan mereka, ya, terutama dalam hal perilaku. Ya, tujuannya apa? Sekali lagi Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk supaya mereka punya dasar, mereka punya basic, mereka punya iman kepada Tuhan kembali, bertumbuh kembali, ya, kepada Tuhan, ya, itu tujuan utamanya. Nah, ini yang terakhir dari saya. Sebenarnya ini apa ya namanya? Pencegahan ini atau preventif ini adalah ini. Preventif ini secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Artinya kalau ada di antara keluarga Bapak Ibu yang mengalami hal ini ataupun mendapatkan masalah ini dalam keluarga, ya, ataupun sebelum itu terjadi, ada kan orang biasa sebut ya, peribahasa sedia payung sebelum hujan ya Bapak Ibu. Jangan udah basah kuyup baru cari payung. Jadi kita harus meminimalisir hal itu terjadi dalam keluarga kita. Ya. Nah, caranya apa? Yang pertama, tingkatkan komunikasi dalam keluarga. Apapun masalahnya, tingkatkan komunikasi. Apapun makanannya, minumnya, botol sostro. Apapun masalahnya, sampaikan. Jalin komunikasi dalam keluarga. Bu, Pak, kalau saya pulang, tolong jangan marah-marah dong. Kita kan capek pulang kerja. Masa datang pulang kerja kok disambutnya seperti ini? Ya. Atau mungkin anak yang jarang berkomunikasi. Nanti tahu-taunya berbicara kepada ayah sama ibu atau bapak sama ibu, itu saat mereka minta uang. Mam, Dad, minta duit dong, bagi duit. Buat beli kuota nih, pulsaku habis, mau nelpon bebek. Contohnya, mau nelpon ayang bebek. Gitu ya. Yang kedua, libatkan anak dalam berbagai kegiatan di rumah. Jangan asingkan mereka, Bapak. Anak itu aset yang sangat berharga. Apapun, jangan batasi mereka. Apalagi dalam hal ibadah bersama. Apalagi dalam hal berdoa bersama. Libatkan mereka. Ya, contohnya gini. Libatkan anak berbagai kegiatan di rumah. Mungkin masak. Ya, mungkin bisa minta tolong bantu anak untuk motong sayur. Ya. Secara tidak langsung hubungan-hubungan personal itu akan terjalin dengan sendiri. Jadi anak itu merasa dihargai. Ya. Kenapa kebanyakan mereka itu mencari tempat-tempat di mana yang maaf ya tidak bagus? Karena mereka di rumah nggak mendapatkan, mereka di rumah nggak dihargai. Baru megang sedikit, awas ya. Kalau kamu pegang sampai rusak, habis kamu. Kamu jatuhkan tupperware mama, smackdown kamu.
besok dia mau makan, dia mau pegang piring, udah takut duluan. Jadi ya jelaslah dia akan mencari tempat di mana mereka dihargai dan diterima. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir, mendorong anak untuk ikut persekutuan atau ibadah. Kita meyakini Bapak Ibu bersama-sama bahwa dekat dengan Tuhan itu adalah suatu kepastian. Ya, walaupun banyak juga memang kita lihat bahwa semakin dekat dengan kepada Tuhan itu ibarat pohon, semakin tinggi pohon, ya, semakin kencang angin bertiup. Itu benar. Tetapi kalau kita kokoh, kita pun juga bisa menjadi tempat berteduh buat orang. Kita pun bisa menjadi tempat untuk burung-burung bersarang, bertengger, dan lain sebagainya. Mendorong anak untuk terlibat dalam persekutuan itu setidaknya akan membangun dimensi spiritualitas mereka terhadap keimanan atau hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, sambil terus doakan, motivasi, dan tadi sudah disebutkan Mbak Rani banyak. Ya, itu aja mungkin Bapak Ibu yang saya mau sharingkan atau yang mau saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Apakah masih ada slide terakhir? Oh, kurang semangat. Terima kasih. Ya, thank you so much. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan bersama-sama kepada kita pada sore hari ini. Apabila ada yang mau berdiskusi ya Bapak Ibu, saya sangat berharap ada yang mau sharing atau mungkin ada yang berbagi pengalaman. Ingat, menghadapi orang yang kecanduan seks bebas dan narkotika itu adalah menghadapi orang yang sangat spesial. Ya, sangat spesial. Sekali lagi, jangan jadikan Alkitab itu sebagai ibaratnya sebagai pedang untuk menebas mereka supaya mereka jadi kapok, enggak. Tapi jadikan itu sebagai pondasi mereka untuk bertumbuh kembali. Ya, bertumbuh kembali. Ingat, di awal tadi kita sudah sebutkan, saya tekankan sekali lagi, mereka adalah orang yang berjalan dalam kegelapan dan kita hadir untuk membawa terang. Itu satu. Mereka membutuhkan pertolongan dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menolong mereka. Ya, jika kita sudah melakukan itu, kita yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang akan melawat mereka, ada kuasa Tuhan yang akan menopang mereka sehingga apa yang disampaikan atau apa yang diberikan kepada mereka, mereka bisa terima dengan baik. Ingat, yang kita berikan ini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bisa mengubahkan diri mereka sendiri tanpa kita lihat cara Tuhan bekerja dalam diri mereka. Yang kita bisa lakukan adalah menolong mereka untuk memahami dan mengerti apa yang seharusnya. Ya, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita, monggo, sangat disarankan untuk itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Agus. Ya, terima kasih. Kure Sumanga. Kure Sumanga itu bahasa Toraja. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Musa masih di Toraja ya? Masih Bu, masih. Oh iya. Ibu Agustina lagi ada pelayanan, jadi saya menggantikan. Wah, luar biasa. Sore hari ini kita dibekali oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Pertama, Raden Roro Rani Meta. Ini Raden Roro ini adalah gelar bangsawan ya Pak, Mbak Rani ya? Iya. Iya Ibu, dari bapak saya. Oh, wah hebat luar biasa kita ini dibekali oleh seorang bangsawan dari Jogja ya, Mbak Rani. Iya Bu Dika, tapi itu hanya nama kok. Saya murid Kristus sama seperti yang lain juga. Kebetulan aja. Iya, ya kita semua sama sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan. Juga kepada saudara Musa Masing. Mereka berdua memang dikirim Tuhan kepada Air Hidup Ministry melengkapi kita bagaimana melayani orang-orang yang kecanduan. Memang dalam konseling kita itu ada beberapa sifat konseling, yaitu pertama preventif, yaitu pencegahan. Kemudian kuratif adalah pengobatan dan rehabilitatif adalah memulihkan dan edukatif adalah pendidikan. Nah, kita sudah mendengar tadi tentang pelayanan kepada orang-orang yang kecanduan. Ya, ini kecanduan dalam hal apa saja, sistemnya sama.
Jadi terharu sekali memang bahwa kita kalau melayani orang-orang seperti ini, kita harus memiliki kasih Kristus yang luar biasa. Nah, pertama kali saya mendengar materi ini dari Mbak Rani, saya betul-betul berapa hari merenungkan diri, karena waktu itu Mbak Rani menjelaskan tentang teologi gitu, teologi kasih. Nah, saya tahu Mbak Rani bukan orang sekolah teologi, tapi bagaimana bisa menjadikan kasih itu bagian daripada hidup dalam rangka melayani orang-orang yang kecanduan seperti ini. Banyak orang termasuk saya banyak bicara kasih. Tetapi kasih kita itu seberapa besar dapat dirasakan oleh orang lain? Nah, itu pertanyaannya. Sehingga di dalam melayani orang-orang yang kecanduan seperti ini, seperti yang kita sudah dengar dari Mbak Rani sama Pak Musa, bahwa kita harus memiliki kasih yang lebih besar. Melayani orang-orang seperti ini, menurut Pak Musa, itu orang istimewa. Istimewa artinya lebih daripada melayani siapapun. Mungkin kita senang melayani orang yang baik-baik. Senang melayani orang yang tidak punya masalah. Tetapi kalau orang-orang seperti ini tidak ada yang layani, nah siapa yang akan bisa melayani mereka? Kitalah umat Tuhan. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita pernah satu kali bisa menolong orang yang seperti ini. Makanya karena begitu beratnya melayani orang-orang seperti ini, maka kita perlu mencegah jangan sampai ada keluarga kita yang ikut masuk di dalam jerat-jerat seperti ini. Tadi terakhir Pak Musa sudah menyampaikan, itu komunikasi dalam keluarga. Penghargaan anak-anak itu perlu. Supaya mereka jangan cari yang teman-teman yang tidak benar itu yang menghargai mereka. Biarlah anak-anak mendapat penghargaan di dalam rumah. Sekalipun mungkin mereka bisa malas mungkin dan sebagainya, tetapi artinya mereka dihargai. Jangan mereka cari tempat yang lain. Itu preventifnya. Nah, rehabilitasinya itu yang kita sudah belajar. Nah, saya kira bahwa masih terlalu banyak yang kita perlu melengkapi diri kita sendiri. Nah, saya mendorong teman-teman untuk bisa melayani teman-teman sekitar rumah atau jemaat yang mengalami masalah seperti ini. Dan apabila saudara mengalami kesulitan, nah saya kira bahwa Pak Musa dan Mbak Rani itu tidak keberatan apabila saudara coba mengkonsultasi bagaimana ini. Nah, mereka sudah ditambahkan di grup, bisa menanyakan secara pribadi untuk pelayanan-pelayanan kita. Sekurang-kurangnya hidup kita ini berarti sebelum kita mati, kita bisa sempat menyelamatkan orang itu jangan sampai mereka hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Sampai yang Musa bilang mereka tidak tahu mau kemana, pikirannya cuma yang penting ada bagaimana cara dapatkan barang itu. Bagaimana supaya bisa memenuhi keinginan-keinginan daging itu. Kasihan sekali. Nah, kitalah yang berbeban untuk mereka. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya? Kami memberikan kesempatan 2 orang yang bisa menanyakan di tempat ini. Silakan. Bisa unmute dan memperkenalkan nama dan menyebutkan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Nah, ini rupanya sudah pintar-pintar semuanya ini. Nah, biasanya nanti menjelaskan menghadapi masalah baru biasanya ada kesulitan baru bisa ditanyakan. Saya menghargai kehadiran saudara-saudara, meskipun waktunya tidak panjang, tetapi apa yang kita sudah dengar sangat memberkati. Saya secara pribadi dan manajemen Air Hidup mengucapkan terima kasih kepada Saudara Musa Masing yang ada di Toraja, dan kepada Mbak Rani. Terima kasih untuk kesediaan Mbak Rani, Musa Masing untuk memperlengkapi kami. Saya tahu kedua hambanya ini sangat sibuk. Mereka sangat sibuk. Tetapi terima kasih karena mereka sudah mengambil waktu untuk memperlengkapi kita semua pada sore hari ini.
Biarlah apa yang disampaikan itu dapat berguna bagi kita dan pelayanan kita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan memberikan rekaman ini untuk mungkin diulang sebelum tidur atau kapan bisa diulang lagi agar bisa lebih paham lagi. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan tutup webinar kita pada saat ini. Dengan hormat memberikan kesempatan kepada Bapak Aris Andri Janto untuk menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pertolongan-Mu atas pertemuan kami pada sore hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang kami terima dari kedua narasumber kami. Tuhan yang memberkati kedua hamba-Mu ini, Tuhan. Bahkan Tuhan mengurapi, memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Apa yang dirindukan, dicita-citakan oleh kedua hamba-Mu yang diberkati oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan lewat pencerahan pada sore hari ini, pelajaran-pelajaran yang begitu berharga, dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi konselor, menolong orang-orang yang terikat, menolong orang-orang yang kecanduan, supaya melepaskan mereka, karena itulah panggilan kami Tuhan. Engkau manggil kami untuk menjadi pembebas bagi orang-orang yang terikat ya Tuhan, dan membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Dike sebagai pemimpin, berkati kami semua, dan kami percaya Tuhan terus melindungi menjaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya pertemuan-pertemuan kami selanjutnya dapat kami ikuti, dan kami bisa selesaikan webinar ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Aris. Terima kasih Bu. Minggu depan kita ada konseling pelepasan. Konseling pelepasan ini bicara banyak kepahitan hidup yang tersimpan dan hanya muncul dalam beberapa fenomenal dalam hidup ini. Dan bagaimana cara menolong mereka, bagaimana cara mengenali mereka, sehingga kita boleh ada di segala segi kehidupan manusia yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Termasuk dalam konseling pelepasan ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Chris dari Bitung. Nah, kemudian pada minggu depannya lagi kita akan belajar tentang gangguan jiwa. Nah, ini konseling pelepasan itu beda dengan gangguan jiwa. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang kerasukan, mana gangguan jiwa. Jadi itu sebabnya kita memisahkan antara konseling pelepasan dan gangguan jiwa. Jadi ini akan kita bicarakan pada minggu depan dan 2 minggu depan. Minggu depan kita akan dilayani oleh seorang pendeta, dan kemudian 2 minggu depan oleh dokter jiwa. Jadi agar kita memiliki pemahaman yang benar dan kita bisa melayani dengan profesional. Tuhan memberkati, sampai bertemu pada minggu depan. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, selamat melayani. Terima kasih. Terima kasih Bu Dike, Bro Musa, terima kasih. Terima kasih Ibu atas materinya. Terima kasih semuanya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Iya. Sehat-sehat Bro Musa, tesisnya semangat. Mantap. Lagi di Toraja berarti ini? Iya, masih. Oh, berarti ini ya, apa kuliahnya online? Udah nggak ada kuliah Mbak, sisa konsul-konsul aja ini. Gitu, tapi enaknya bisa online ya, jadi bisa pulang kampung. Itu makanya saya pulang, karena kan sebelum waktu ke Jogja itu kan selama kerja di sana kan nggak pernah pulang. Oh, luar biasa. Oh, betul. Jadi, Oh ya, Mbak Rani, saya terlambat memberitahukan, mau tanya, kalau mereka yang mau direhab di BNN itu Tanah Merah itu dipakai biaya kah atau gimana? Oh iya, gratis Ibu. Nanti saya share untuk di grup ya. Nanti ada Musa juga bisa gratis, dibayar negara. Iya, ya seperti kemarin pengalaman saya dengan anak daripada om saya itu, waduh memang pusing saya ini. Betul.
beberapa kali ditipu gitu. Oh iya. Tapi Nanti kasih saya belum besar waktu itu. Sekarang sudah lebih besar. iya, latihan terus, Bu. Saya juga masih naik turun nih. Kalau mau rehab bisa mulai tahun 2021 karena yang sekarang sudah ditutup untuk yang sukarela. Jadi sekarang tinggal terima yang tanggapan-tanggapan. Oke. Ya, terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Dike. Musa terima kasih ya, sukses. Iya. Tuhan Yesus memberkati.